Ya, shalom, saudara-saudara. Bagaimana kabar hari ini? Sabtu, 25 April 2020. Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Dan betapa bahagianya Pastor Andy boleh kembali menyapa saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Sehat-sehat terus ya, panjang umur, hidup dalam kemurahan Tuhan. Ya, hidup sebagai umat Tuhan yang rendah hati, maka Tuhan akan membiarkan umat yang rendah hati hidup. Amin. Ya, ini tema yang Pastor mau sampaikan. Tuhan akan membiarkan umat yang rendah hati hidup. Pastor ulang ya. Tuhan Yesus akan membuat umat yang rendah hati hidup. Hiduplah karena Tuhan, bukan karena dunia. Hiduplah karena rohnya, pada jalannya, bukan pada keegoisan, bukan pada keinginan daging kita. Tapi hiduplah karena Tuhan. Maka selama hidup, kita terus berjalan bersama Tuhan. Kemarin kita kehilangan. Kita kemarin sedih karena kita ada di dalam kecongkakan tinggi hati. Tapi hari ini, demi kemurahan dan kasih karunia-Nya, kita hidup dalam Dia. Dan hidup yang ada ini, jadilah umat yang rendah hati. Amin. Yuk baca firman Tuhan dari kitab Yesaya, pasal yang ketiga, ayat 9 sampai yang ke-13. Pastor membacakan ya. Ini diberikan perikopnya janji keselamatan. Tetapi sesudah itu Tuhan sendiri yang berkata, Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Wah, bibir. Bibir apa? Yakni bibir yang bersih. Ya. Perkataan perbendaharaannya yang bersih. Bisa saudara mengartikan kata-kata bersih, maksudnya kalimat-kalimatnya kudus. Kata-katanya itu membawa terang, mendatangkan damai sejahtera. Ayo, yang suka ngomel-ngomel gak jelas tuh. Ayo, yang suka ngutuk-ngutukin orang, baik beda agama atau satu iman, dikutuk-kutukin. Tuhan memberikan bibir yang bersih. Apakah dulu sebelum diberikan gak punya bibir? Punya, tapi gak bersih. Ini mungkin bahasa bercandanya waktu kalau dia Kristen, waktu dibaptis selam, mungkin bibirnya tidak ikut turun. Ya itu hanya bercanda, kiasan, tapi mudah-mudahan kau bisa mengerti bahwa Tuhan sendiri akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Bibir saudara-saudara dan bibirku, bibir yang mengeluarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya sekaliannya bibir yang baru ini memanggil nama Tuhan. Masa kita habis mengutuk-ngutukin saudara-saudara kita, mengutuk-ngutukin diri kita, mengutukin hari kelahiran kita, lalu kita memanggil nama Tuhan yang kudus. Thinking again. Pastor berdoa semua pendengar ini betul-betul merenungkan bagian ini. Saya sudah diberi bibir yang baru.
Bibir yang baru ini tidak untuk mengutuki hari kelahiranku, tidak untuk mengutuki masa depanku, tapi untuk memanggil nama Tuhanku yang kudus, Tuhanku yang sudah memberikanku bibir yang baru. Dan untuk beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Bahu-membahu, saling tolong menolonglah. Pelayanan ini hadir untuk membantu Anda, menolong Anda, bahu-membahu. Anda yang sakit, Pastor Andy hadir menjadi sahabat orang-orang sakit. Grup ini hadir untuk menjadi partner doa Anda. Saling tolong menolong. Saudara-saudara yang memiliki kemampuan dalam hal berkat Tuhan finansial, ayo bahu-membahu, tolong menolong sesama membutuhkan. Saudara juga bisa bahu-membahu menyalurkan berkat saudara dalam pelayanan sosial ini, supaya betul-betul kita menjadi umat yang memuliakan Tuhan. Saling tolong menolonglah kamu, supaya terang Kristus itu nyata di antara saudara. Pelayanan ini banyak. Ketika saudara-saudara melakukan tugas kita, saling tolong menolong, maka pelayanan sosial, pelayanan doa ini akan menolong lebih banyak orang, akan lebih berdampak lagi. Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Jadi ketika kita berkata memuliakan Tuhan, memang tidak selalu hanya sekedar perkataan kita, tapi hidup kita, tangan kita juga bisa memuliakan Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saudara ingat ayat itu. Tuhan, aku mau jadi perpanjangan tanganmu. Tuhan, aku mau menjadi hatimu. Tuhan, aku mau menjadi alatmu. Pakailah aku Tuhan. Ya, kita bahu-membahu. Saling tolong menolong. Betapa luar biasanya kalau setiap pendengar atau setiap orang yang percaya atau mereka yang sudah menerima bibir yang baru dari Tuhan, mereka yang sekali memanggil nama Tuhan, mereka yang beribadah bersama-sama kepada Tuhan Yesus, bahu-membahu, saling tolong menolong, menjadi saluran berkat. Mereka salurkan berkatnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa, untuk orang miskin, berbuat baik. Mereka mendukung pelayanan ini juga. Wah, puji Tuhan banget ya. Di pelayanan ini ada healing center. Semua pelayanan kita adalah cuma-cuma. Namun ketika engkau memiliki berkat Tuhan, mungkin dalam sisi tubuh engkau ada kelemahan, tapi dalam sisi dunia kerja engkau diberkati berlimpah-limpah. Ayo bahu-membahu, saling tolong menolong, saling memberkati. Planning hadir memberkati saudara-saudara. Apa yang saudara punya, mungkin tubuh lemah, engkau diberkati, engkau dikuatkan. Tapi engkau dalam sisi dunia usaha, engkau mungkin memiliki kelimpahan, salurkan. Wah, luar biasa. Senang ya Pastor ngomong soal ini. Namun tidak berlama-lama, kita lanjut ayat yang ke-10. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Persembahan ini bukan hanya sekedar minyak wangi, mesbah korban-korban ukupan, korban-korban darah hewan, ketaatan kita, tapi juga persembahan, yaitu ketaatan kita. Ketaatan kita memanggil nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahu-membahu. Kita akan lihat lebih lanjut ya. Ayat yang ke-11. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang riya congkak. Siapakah orang congkak itu? Orang yang mau dibantu, tapi tidak memperhatikan orang lain. Orang yang mau dirinya dimengerti, dipuja-puji,
tapi tidak mau bahu-membahu menolong sesamanya. Siapakah orang-orangmu yang congkak itu? Ya, dulu kita congkak, kita mau dimengerti, kita mau diterima, tapi kita tidak pernah menghargai orang lain. Kita hanya menumpuk kekayaan untuk diri kita sendiri, tapi kita nggak mau berbagi. Congkak. Kita membangun istana di tengah-tengah gubuk masyarakat kita. Congkak. Kita hanya mau mengumpulkan, tidak mau mengeluarkan. Congkak. Kita hanya mau untuk diri sendiri, tidak mau untuk orang lain kita berbagi. Congkak. Tuhan yang akan menyingkirkan orang-orang congkak. Tapi sesuai dengan tema tadi, Tuhan akan membiarkan hidup umat yang rendah hati. Orang-orang congkak itu orang yang meninggikan dirinya. Orang-orang congkak orang yang membenarkan dirinya. Seolah-olah dia paling benar. Seolah-olah dia paling suci, paling agamawi. Tapi dia congkak di mata Tuhan. Namun saudara-saudara, Pastor berdoa setiap pendengar dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Firman Tuhan datang kepada kita. Engkau, saudara dan saya, yuk lakukan firman Tuhan yuk. Apa yang kau punya, berbagi. Dalam pelayanan ini ada namanya pelayanan aksi 100 saudara dukun. Tidak besar, tapi sebuah karya nyata. Kenapa hari-hari ini pelayanan pastor sangat diberkati oleh Tuhan? Karena pelayanan Injil, pelayanan sosial, pelayanan doa pastor ini lebih aplikasi daripada teori. Maka kuasa Tuhan secara nyata itu langsung hadir. Turun ke jalan, menghampiri orang miskin, berbuat baik, menolong sesama, itu nyata saudaraku. Nah, mari hari-hari ini kita tidak pintar hanya berkamuflase, tapi kita mau betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang ada padamu, salurkan. Ada kabar baik loh saudara-saudara. Ternyata harta itu dapat dibawa mati atau dibawa ke surga. Ini ekstrim pastor. Dengar dulu, jangan sampai gagal paham. Apa yang kau tanam di bumi hari ini akan engkau tuai di kekekalan. Tapi sebaliknya, apa yang kau tahan di bumi ini, Bible berkata kitab Amsal 11, ada yang menyebar kekayaan harta, tapi tambah diberkati. Ada yang menahan, pelit kikir, tambah kekurangan. Nah, itu hukum kerajaan surga. Jadi apa yang kau tahan di dunia hari ini, engkau akan kehilangannya. Nangkap ya segmen ini. Tapi apa yang kau tabur, engkau tanam hari ini, apalagi di dalam pelayanan, waduh, apa yang ditanam di bait suci akan tumbuh dengan kelimpahan. Glory to God. Amen. Tuhan sendiri akan menyingkirkan padamu orang-orang yang ria congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Ayat 12 dari Sefanya pasal 3. Di antaramu akan kubiarkan hidup. Suatu umat yang rendah hati. Amin. Jadi saya mau Tuhan jadi umatmu yang ini rendah hati. Tidak sombong. Biarlah dibilang lemah. Tapi mereka mencari perlindungan. Yang lemah ini, yang rendah hati ini hanya bernaung di bawah namamu yang kudus, Tuhan Yesus. Yang congkak, yang merasa bisa disebut durhaka. Mereka berlindung seolah-olah nama Tuhan, tapi bibir mereka jahat. Mereka hati ria congkak. Tuhan,
Seandainya dalam dunia ini ada sebuah pertandingan, dan di dalam pertandingan itu ada begitu banyak piala, tapi piala itu bukan dari surga, jangan izinkan kami menerima satupun piala itu. Karena yang kami tuju bukanlah mahkota atau piala duniawi, tapi kerinduan hatiku, yaitu mahkota dari Engkau Tuhan. Mahkota yang tidak ada di dunia ini, mahkota surgawi yang kami tuju. Kami ditolak, kami dikatakan macam-macam. Terima kasih Tuhan, karena upah kami bukan dari dunia, upah kami di surga. Terima kasih pada setiap pendengar ini. Mereka mau menjadi umat yang rendah hati, bahu-membahu. Apa yang kami miliki, kami rindu Tuhan. Saling berbagi, saling mendukung. Thank you Lord Jesus. Di antara maka Engkau biarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ingat ketika orang-orang Filistin merasa hebat dengan baju perangnya yang sangat gagah. Besi, tombak, dan lembing, pedang ada. Mereka mungkin berlindung di belakang daripada perisai-perisai baju perang mereka. Tetapi ingatkah ketika Bible berkata ada seorang bernama Daud. Daud tidak memiliki baju perang, saudara-saudara. Tapi dia berlindung pada nama Tuhan Israel. Siapakah yang akhirnya mendapat kemenangan? Apakah mereka yang berlindung pada kecongkakan baju perang yang didesain oleh manusia yang berlatih sejak kecil, bagaimana berperang, bagaimana seni mengalahkan musuh? Ataukah seorang yang lemah, yang rendah hati bernama Daud, namun dia berlindung di bawah nama Tuhan? Itulah sebabnya ketika musuh datang, mungkin hari kekeringan datang, mungkin hari ada penyakit datang, itulah wabah datang, semua tersungkur. Baju besinya tidak bisa menolong dia. Tetapi Daud berkata kepada raksasa Goliat itu, kamu datangi aku dengan lembing dan tombak. Daud yang rendah hati, lemah, masih kemerah-merahan, tidak punya background pengalaman perang. Tetapi dia berkata, hari ini juga aku datang kepada engkau dengan nama Tuhan Israel. Hari ini juga kamu akan diserahkan ke dalam tangannya. Wah, kenapa Daud begitu berani? Kenapa pelayanan akhir zaman umat yang rendah hati begitu diberkati dan ketulusannya? Karena kita sama-sama berlindung hanya di dalam namamu Tuhan Yesus. Ayat 13, yakni sisa Israel. Kita kan Israel rohani, saudara-saudara. Biarlah kita dari sekian banyak, mungkin hari tersisa tidak banyak. Bible berkata ada dua jenis yang akan di akhir zaman Tuhan melihat. Matius 25, ada kambing, ada domba. Siapakah nanti akan menentukan? Tuhan sendiri. Dialah hakim yang adil. Dan pada akhirnya Tuhan harus mengangkat beberapa yang sepertinya domba untuk dipindahkan di kelompok kambing. Siapa yang pindahkan? Bukan kita, bukan organisasi, tapi Tuhan sendiri yang maha adil. Ada mungkin domba yang tampak seperti domba, tapi tangan Tuhan sendiri akan memindahkan dia. Ternyata kambing. Yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Jadi bibir yang bersih, di dalamnya tidak ada tipu daya, tidak ada kemunafikan, tidak ada cacian, tidak ada umpatan. Yang ada hanya ketulusan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya daripada iblis. Dalam mulut mereka, ini Israel yang tersisa ya. Tentu ini umat yang rendah hati yang Tuhan biarkan hidup ya. Tidak akan terdapat lidah penipu.
Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Penyakit berhenti dari tubuh Anda waktu engkau mulai meresapi firman Tuhan ini. Ketakutan, wah, bahkan sampai tadi subuh pastor mendapat kesaksian. Luar biasa loh. Ada satu pasien di rumah sakit mendengar doa dan mengikuti doa lewat IBM. Pasiennya sembuh. Dan anaknya yang kakinya bengkak, dia taruh tangan, dia berdoa bersama-sama. Kakinya sembuh. Glory to God. Ketaatan. Jadi saudara, ketika mendengar firman ini, engkau terberkati, itu bagus. Tapi itu bukan goalnya. Goalnya Tuhan adalah engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau membicarakan firman itu bagus, tapi bukan goalnya. Goalnya pelaku firman Tuhan. Yuk kita bahu-membahu. Pelayanan ini hadir untuk menolong saudara-saudara, mendampingi engkau dalam doa-doa dan penyembuhan. Amin. Saudara-saudara memiliki kemampuan yang lain, ayo bahu-membahu yuk. Biarlah di akhir zaman ini kita semua tampil menjadi orang-orang, umat yang tetap dibiarkan hidup, tetapi kita dipelihara, kita tetap makan. Bagaimana keadaan jemaat mula-mula? Apa yang mereka punya? Mereka saling bahu-membahu. Mereka saling tolong-menolong. Di antara mereka tidak ada yang kekurangan. Seandainya hati pastor hari ini menolong orang-orang lebih banyak lagi bekerja sama, maka lebih besar lagi karya kasih Tuhan. Bangsa akan melihat dari pelayanan ini ada umat yang rendah hati. Israel yang tersisa hidup di akhir zaman ini. Sehingga pastor rindu ya, pelayanan IBM ini bisa maju one step ahead, satu langkah lagi. Yang kita mulai dengan menjadi sarana untuk doa pelayanan penyembuhan. Jika saudara-saudara melakukan firman ini bahu-membahu, apa yang ada padamu kita saling berbagi, maka rindu ada sebuah pelayanan, yaitu pelayanan Yusuf akhir zaman, pelayanan berbuat baik, pelayanan menolong sesama. Untuk melakukan ini tentu kita membutuhkan dana, tapi saya percaya dana itu Tuhan siapkan. Ketika kita semua saling bahu-membahu, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula tidak ada kekurangan, karena apa yang ada pada mereka saling berbagi. Ketika hati pastor Tuhan berikan ini dan ditangkap lebih banyak orang, maka saudara-saudaraku, akan lebih banyak orang yang melakukan firman Tuhan, saling tolong-menolong, dan kita bisa melihat Indonesia tersenyum. Kalau zaman dulu Yusuf bisa tampil sebagai orang yang bangkit menolong generasinya di Mesir, hari ini saudara-saudara, pelayanan kita ada di Indonesia. Indonesia akan tersenyum, dan dunia akan melihat ada umat yang rendah hati, yang dibiarkan hidup dan yang dipelihara Tuhan, yaitu umat yang bahu-membahu. Saya percaya dan saya sedang memperkatakan, kelemahanmu sekarang berhenti. Pastor ajak setiap orang-orang yang mendengarkan ini, mari saling tolong-menolong, bahu-membahu, salurkan apa yang kau miliki bagi sesama pekerjaan Tuhan, dan lihat bagaimana hidup kita di masa-masa ini. Kita dipelihara bukan manusia, tapi surga yang mengirimkan roti mana, burung puyuh dari surga. Tidak ada mustahil. Saya hidup hari-hari ini di dalam kelimpahan. Saya berbagi, dan saya mengajak saudara juga melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus dipermuliakan. Pastor bukan hanya berbagi aliran kesembuhan dalam nama Yesus, tapi rindu untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara mau menjadi partner, rekan pelayan? Yuk sama-sama kita maju. Nama Tuhan dipermuliakan.
Amin. Wah, hari ini renungannya panjang ya. Pastor harap panjang ini saudara-saudara bisa menerimanya dan memakannya dan melakukannya. Amin. Time for pray. Bapa di surga, terima kasih. Kami naikkan syukur buat firman-Mu yang datang secara istimewa hari ini. Biasanya 5-10 menit selesai, tapi hari ini Tuhan kami mendapat renungan 20 menit. Ini berarti kami lebih banyak mendengar dan juga lebih banyak melakukan. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan kepada kami. Kami rindu senantiasa ada menjadi umat yang rendah hati. Kami hidup, mungkin dunia meremehkan kami. Mungkin orang-orang pintar menganggap kami lemah. Mungkin tafsiran-tafsiran kami dikatakan banyak yang keliru. Namun Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang berlindung pada firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh penuduh, roh kefasikan, roh congkak, tinggi hati, hancur dari setiap hidup pendengar dimanapun berada. Dan roh Tuhan, roh yang menyembuhkan, roh yang membangkitkan, roh yang rendah hati, roh yang mencari perlindungan pada Tuhan, roh yang sudah menerima bibir yang bersih, roh yang sekalian memanggil nama Tuhan, roh yang membawa kami untuk beribadah bahu-membahu. Haleluya. Kami terima dalam nama Yesus. Di mana roh ini kami terima, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kesembuhan, di situ ada kelepasan, di situ ada kemenangan yang besar, dan pekerjaan roh jahat tidak punya bagian di antara kami saat ini. Hei dengar, roh jahat, roh penyakit, roh tipu muslihat, roh congkak, roh farisi, go out now. I command you in Jesus' name. Tempat di mana suara doa terdengar, hadirat Tuhan yang kudus begitu ajaib mengalir, memerintah secara dominan. Tipu muslihat roh teritorial, engkau tidak punya bagian sedikit pun. Be clear in Jesus' name. Time for healing. Orang-orang sakit, sekarang pastor meminta tumpangkan tanganmu di tubuhmu. Pastor berdoa sekaligus menumpangkan tangan atas form-form doa ini. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Saat penumpangan terjadi, tangan-tangan mereka, pengurapan Tuhan ada. Tangan-tangan orang yang percaya, ada kuasa, aliran kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aliran kesembuhan mengalir atas setiap tangan untuk tubuh dan atas form doa ini. You ready? You ready? You ready? Aliran kesembuhan mengalir atas tubuh Anda yang sakit, atas form doa ini. Saya perintahkan segala kelemahan, segala penyakit, go! Dan saya lepaskan berkat Tuhan. Be healed in Jesus' name. Amin. Lepaskan tangan Anda. Lakukan sesuatu yang tidak bisa engkau lakukan. Terimalah kesembuhanmu. Yesus tidak berubah. Firman-Nya ya dan amin. Saya sedang melakukan firman Tuhan. Dan saya sedang mengajar Anda untuk percaya Tuhan lebih dari segala-galanya. Terimalah kesembuhanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kanker berhenti. Kista berhenti.
Leukemia berhenti. Ketakutan berhenti. Kelumpuhan. Orang-orang di kursi roda berdiri sekarang. Katarak sembuh. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Setiap penyakit-penyakit yang sudah kita doakan di sini, hari ini pastor tidak hanya sekedar menerima bagaimana umat yang berbagi, tapi kesaksiannya akan menggoncangkan dunia. Karena lewat kesaksian-kesaksian sudah ada dalam grup ini, banyak hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh nalar. Demikianlah doa Pastor Andy bekerja dalam nama Yesus bagi setiap mereka yang terlayani, yang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Injil kekuatan Tuhan. Amin. Glory to God. Indah ya dalam hadirat Tuhan. Pastor harap saudara pun demikian. Baik, itu saja untuk hari ini. Selamat untuk kesembuhan Anda. Ya, Pastor pesannya, mari saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan kita menjadi umat yang rendah hati, yang Tuhan biarkan hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Shalom, 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 shalom. Silahkan membagikan doa ini, renungan ini kepada orang-orang sakit, dan biar lebih banyak orang-orang, jutaan orang-orang sakit yang menerima kesembuhannya. Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Bye.